Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Khairul Ikhwan dari kelompok 9 kelas MN24D, ingin mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2020, ekonomi hanya tumbuh sebesar 2,97% dibandingkan dengan 5,2% pada tahun sebelumnya. Pengangguran juga meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,7% pada tahun 2020. Pemerintah memberikan stimulasi fiskal untuk mendukung ekonomi, dan pandemi ini memperlihatkan pentingnya transformasi digital dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Dampak awal ketika COVID-19 pertama kali melanda Indonesia pada awal tahun 2020, dampaknya segera terasa di berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya stabil tiba-tiba merosot tajam. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan untuk menetapkan penyebaran virus mengakibatkan penutupan banyak usaha, gangguan rantai pasok, dan penurunan investasi asing. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Penurunan ini merupakan yang terparah sejak krisis finansial Asia pada akhir 1990-an. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, dan manufaktur paling terpukul oleh pandemi. Pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan utama, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang membantu sosial, subsidi upah, dan stimulus bagi UMKM. Selanjutnya, pemerintahan juga menerapkan kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan antara pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengetatan protokol kesehatan. Lalu ada juga vaksinasi nasional, yaitu program vaksinasi yang cepat dan luas. Selanjutnya stimulus fiskal dan moneter yang mendongkrak konsumsi domestik dan investasi. Pulihnya ekonomi pada pandemi COVID-19 benar-benar membawa tantangan besar untuk ekonomi Indonesia, menyebabkan penurunan signifikan pada tahun 2020. Tapi dengan berbagai kebijakan yang tepat seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, kebijakan gas dan rem, dan program vaksinasi nasional, Indonesia berhasil bangkit kembali pada tahun 2021 dan 2022. Meski tantangan global dan ketidakpastian masih ada, informasi struktural dan investasi dalam infrastruktur memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan ekonomi terus tumbuh dan inklusif di masa depan. Dengan semangat gotong royong, Indonesia bisa menghadapi masa depan dengan optimisme dan ketahanan. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga membuka peluang yang besar. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia selama masa pandemi. Tantangan: kontraksi ekonomi. PDB turun
minus 2,7% pada 2020. Ketidakmerataan pembangunan. Daerah di luar Pulau Jawa tertinggal. Stabilitas keuangan. Pengaruh negatif pandemi. Pengelolaan anggaran. Keseimbangan kebutuhan jangka pendek versus kesehatan fiskal. Peluang. Pemulihan ekonomi. Pertumbuhan positif 3,69% pada 2021. Digitalisasi. Penggunaan sistem pembayaran digital meningkat. Daya saing. Fokus pada SDM, pendidikan, dan kesehatan. Pemulihan sektoral. Pariwisata dan perdagangan mulai pulih. Untuk kesimpulan, pandemi COVID-19 menekan ekonomi Indonesia pada 2020, terutama di sektor pariwisata, transportasi, dan manufaktur. Melalui kebijakan seperti program PEN, vaksinasi nasional, dan stimulus ekonomi, pemulihan terjadi pada 2021 sampai 2022. Reformasi struktural dan investasi struktural membuka peluang pertumbuhan jangka panjang dengan kolaborasi semua pihak sebagai kunci keberlanjutan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.